Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaan-Nya dan untuk kemuliaan-Nya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa sekali ya, luar biasa banget kalian yang belum bilang. Oke, kita akan memuji Tuhan saat ini. Semua siap puji Tuhan. Coba bilang kanan kirinya kalau ada mungkin abangnya, adiknya, atau mungkin nonton di rumah sama siapa, sama sepupunya mungkin, atau sama temannya. Tapi tetap physical distancing, jangan lupa. Baiklah, kita akan puji Tuhan dengan lagu nyanyian Joshua. Here we go. Berlimpah susu madu, janjimu teguh tak ragu. Walau pernah hadang langkahku, takkan minta hatiku berseru. Kaulah ku tempatku, kaulah tempatku berlindung. Tak goyah hatiku berlimpah susu madu, janjimu teguh tak ragu. Walau pernah hadang langkahku, come on, takkan minta hatiku berseru. Kaulah tempatku, kaulah tempatku berlindung. Oke guys, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah minggu depan masih akan diadakan secara online di channel YouTube GKKD Jakarta. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi untuk ibadah minggu depan.
Baiklah teman-teman, saat ini akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer bank, GoPay ataupun OVO. Baiklah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang memberkati kami begitu bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami akan berikan persembahan Tuhan, biarlah semua yang kami tabur bisa memberkati Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Untuk memberkati bangsa-bangsa juga Tuhan, untuk bahasa Indonesia. Makasih Bapa, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. 1, 2, 3, kita sanggup, amin. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, teman-teman muda, teman-teman youth. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, teman-teman. Just close your eyes and feel His presence upon you, inside you, surrounding you.
wherever you are, He is there. Receive His love, His promises, His greatness, His kindness. Kesetiaan-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan selama kami mengalami PSBB pada hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai pemberitaan firman pada hari ini. Engkau yang memimpin setiap kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa kiranya kami menjadi orang-orang yang seturut kehendak firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar teman-teman semuanya? Luar biasa teman-teman yang hari ini bersama-sama kita menikmati ibadah online pada siang hari ini dimanapun teman-teman berada di rumah masing-masing. Dan saya percaya teman-teman semuanya sehat, teman-teman semuanya semakin bersuka cita di dalam Tuhan, semakin senang untuk berdoa. Karena kita mengalami hari-hari ini justru kita mengalami sering untuk berdoa, sering mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan saya percaya teman-teman semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Temanya tentang unboxing you. Tapi sebelumnya saya akan coba share tentang satu hal. Mungkin saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya, siapa dari kita yang ingin berhasil? Tentu saja semuanya ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Setiap kita, setiap orang-orang yang dilahirkan, setiap yang hidup pasti mau berhasil. Dan kesuksesan bagi setiap masing-masing individu adalah sebuah kerinduan. Dan kita percaya bahwa bahkan kerinduan untuk menjadi sukses pun setiap orang berbeda-beda. Dari kita mungkin ada yang ingin menjadi barista mungkin, ada yang ingin jadi YouTuber yang sukses, ingin jadi penjual marketing yang sukses, mungkin Anda teman-teman semuanya ada yang ingin menjadi gamer yang sukses barangkali. Semuanya mempunyai tolok ukur kesuksesannya masing-masing. Semuanya unik, semuanya punya cita-cita yang sukses sendiri-sendiri. Setiap kita, saya pun demikian, ingin menjadi pribadi yang berhasil di dalam kehidupan kita. Dan di Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Tuhan katakan jangan bimbang, aku ini Allahmu dan aku akan meneguhkan engkau. Bahkan aku akan menolong engkau, kata Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, teman-teman semuanya, di ayat ini meneguhkan kita, di ayat ini memberikan kita kepastian bahwa Tuhan ingin setiap kita berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan pengen setiap kita mengalami kemenangan katanya. Di Yesaya 41 ayat 10. Sehingga Tuhan katakan jangan takut, aku menyertai engkau. Setiap apapun yang teman-teman lakukan, di rumah, dimanapun, selama PSBB ini mungkin sekolah online, Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Dan Tuhan ingin setiap kita menjadi orang-orang yang berhasil. Baik, kita masuk kepada unboxing you, tema hari ini. Unboxing you, apa sih unboxing you? Saya akhir-akhir ini senang sekali gitu ya, kalau kita ingin membeli sesuatu, terutama secara online, kita selalu mencari reviewnya barang itu ya. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Misalnya kita mau beli sepatu atau mau beli handphone misalnya. Atau mau beli let's say gitar. Kita akan mencari reviewnya dulu kan ya. Di YouTube, paling gampang ada di YouTube. Kita mesti cari misalnya tipenya apa, kemudian ditulis unboxing gitar merek A begitu.
Dan kita akan mencari, kita membaca, kita mendengarkan review-reviewnya. Oh ternyata gitar ini bisa begini atau mempunyai kelebihan seperti ini, lalu kekurangannya ini. Ternyata kalau untuk bermain secara live memerlukan device tambahan gitu ya. Dan kita mesti cari lagi. Dan akhirnya dari review-review itu mempengaruhi kita apakah kita akan membeli barang itu, melanjutkan untuk membeli barang itu atau tidak. Bahkan mungkin kita oke, kalau begitu saya mau cari merek yang lain, tipe yang lain, supaya sesuai dengan budget saya. Demikian juga teman-teman, tentang unboxing you. Ketika kita mencari sebuah barang, kita akan melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang mungkin kurang di dalam barang itu. Ketika kita berbicara mengenai diri kita, banyak sekali hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam kehidupan kita yang belum keluar, yang belum terlihat di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang positif yang sebenarnya Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan ingin pada siang hari ini setiap kita, setiap potensi di dalam kehidupan kita itu keluar. Tuhan ingin kita mengeluarkannya dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk dunia ini. Ada hal-hal yang luar biasa. Di slide ini digambarkan, untuk mencapai keberhasilan itu, Tuhan memberikan potensi yang unik dalam setiap hidup kita. Setiap engkau itu unik, setiap pribadimu itu unik di hadapan Tuhan. Dan anugerahnya itu unik di dalam setiap kehidupan kita. Oke, sekarang kita akan menginjak, apa itu potensi diri? Apa sih potensi diri? Mungkin dari setiap kita bertanya-tanya gitu. Apa mungkin ada yang belum mengerti? Baiklah, apa itu potensi diri? Saya akhir-akhir ini suka sekali sebuah game. Mungkin teman-teman juga melakukannya. Kita main game di online atau mobile atau di handphone kita. Namanya NBA Live. Ada juga mungkin teman-teman suka Mobile Legend atau apa begitu ya. Tapi ini kurang lebih sama. Jadi kalau di NBA Live itu kita bisa memilih tokoh-tokoh atau avatar dan di dalamnya ada kemampuan di dalamnya. Misalnya untuk posisi NBA ini kan basket ya. Jadi misalnya ada posisi point guard. Point guard ini dia punya skor 87. Ada misalnya small guard dia 89 dan seterusnya. Setiap pemain mempunyai nilai-nilai. Dan kalau kita klik di pemain itu ada kemampuan rebound berapa, kemampuan atletiknya berapa, shooting inside, shooting outside berapa. Nah, teman-teman, setiap karakter itu mempunyai satu nilai yang sangat spesifik sekali. Dan itu yang kurang lebih itu semacam potensi. Jadi ada kemampuan-kemampuan di dalam pemain avatar itu yang ketika dia bermain akan digunakan. Semacam itu. Jadi hal yang paling mudah, potensi itu adalah kemampuan kekuatan diri seseorang yang mungkin belum terwujud. Dia terwujud ketika kita bermain game itu ya, memakai avatar itu. Belum terwujud atau telah terwujud. Akan tetapi sepenuhnya belum terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Itulah potensi. Ada sesuatu, ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Setiap kita mempunyai kekuatan yang sangat spesifik. Mungkin kekuatan kita apa? Ada yang senang sekali mungkin memasak. Ada yang mungkin senang untuk bermain bola misalnya. Atau bermain futsal. Ada hal-hal yang sangat spesifik yang menjadi kekuatan kita di dalam setiap hidup kita. Dan Tuhan inginkan supaya setiap potensi itu kita pergunakan secara maksimal. Secara besar, secara maksimal di dalam kehidupan kita. Baik, inilah potensi diri. Jadi seperti sangat mudah, seperti kita memainkan Mobile Legend pun juga sama ya. Jadi masing-masing punya nilai. Kita akan membaca dari Matius 25 ayat 14 dan 18. Ini sebuah perikop tentang potensi, tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Saya akan bacakan kepada saudara dan saya. Perumpamaan tentang talenta ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Teman-teman semuanya, mungkin kita sudah sering mendengar cerita ini. Cerita ini tentang seorang pengusaha dan itu menggambarkan tentang karakter Tuhan dan 3 orang masing-masing Tuhan atau pengusaha ini dia memberikan masing-masing 5 talenta, kemudian ada yang 2 talenta dan ada 1 talenta. Dan dia pergi keluar kota, ceritanya begitu. Dan dia memberikan masing-masing talenta itu, tentu saja pengusaha ini atau karakter pengusaha ini ingin supaya ketika dia datang, dia bisa mengambil talenta itu, bahkan dia berharap bisa mendapatkannya lebih. Namun dari ketiga ini kita bisa melihat ada perbedaan di masing-masingnya. Yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta, dia dikatakan dia pergi dan mengerjakannya. Kemudian yang mendapatkan 1 talenta dikatakan bahwa dia menggali lubang dan menguburkan talenta itu. Teman-teman semuanya, di akhir cerita nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan senang kepada orang yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta itu. Karena ketika itu mereka bisa mengembalikan 2 kali lipat dari talenta yang diberikan tuannya itu. Dan yang satu yang dia mengubur talenta itu, Tuhan itu sangat marah dan bahkan dia dicampakkan ke dalam sumur api yang sangat menakutkan, katanya demikian. Perikop ini bercerita atau menggambarkan tentang karakter Tuhan dan setiap kita. Setiap kita diberikan potensi, diberikan talenta. Mungkin ada yang berbakat, tadi katakan masak. Dan ketika itu kita harus mengembangkannya. Poin 1, teman-teman, saya mau bagikan satu hal. Ada 3 poin yang saya mau bagikan hari ini, yang cukup penting. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengeluarkan talenta-talenta itu. Yang pertama, poin yang pertama, ketahuilah potensi dirimu. Saya akan bacakan ayatnya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Poin yang pertama, ketahuilah potensi dirimu. Teman-teman, di ayat ini dikatakan bahwa masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Jadi masing-masing dari kita unik. Masing-masing dari kita berbeda dengan yang lain. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Masing-masing unik. Masing-masing spesifik. Ada mungkin teman-teman ada yang lahir dari keluarga seniman mungkin. Suka bermain musik, suka sekali untuk menyanyi mungkin, bermain musik dan menyanyi. Tetapi ketika diminta untuk menciptakan lagu mungkin jadi susah sekali. Ada orang yang justru sangat mudah sekali menciptakan lagu, tetapi mungkin dia tidak menyanyi dengan begitu merdu atau bermain musik dengan tidak begitu bagus. Atau mungkin ada orang yang suka sekali untuk memasak, tetapi tidak bisa jualan. Tetapi ada di lain hal, di lain orang, ada orang yang suka berjualan. Tetapi kalau disuruh masak tidak bisa. Setiap kita unik. Setiap kita memiliki hal-hal yang baik tetapi unik masing-masing. Karena Tuhan dikatakan memberikan menurut kesanggupannya masing-masing. Jadi memang setiap kita juga tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Oh, dia enak ya, dia bisa begini, dia bisa begitu, tetapi saya tidak bisa. Hey,
Come on, kita melihat diri kita masing-masing. Ada hal yang pasti yang sangat besar di dalam hidup kita dan itu unik di dalam kehidupan kita. Terus bagaimana cara mengetahui potensi diri kita? Nah itu pertanyaan berikutnya. Mas, bagaimana cara mengetahui potensi diri kita? Bagaimana saya bisa tahu potensi diri saya apa? Banyak orang tidak mengetahui potensi dirinya. Baik, bagaimana cara mengetahuinya? Ada hal yang menarik teman-teman, saya mau bagikan. Cara mengetahui potensi diri kita adalah yang pertama dan paling penting adalah melakukan aktivitas yang kita senangi. Hanya itu. Kita melakukan hal-hal yang kita senangi. Kita lihat, kita menikmatinya, kita tidak pernah bosan. Kita mengerjakannya. Dan dari situlah kita bisa mengetahui apa yang menjadi kesukaan kita. Kalau teman-teman suka sekali bermain misalnya basket, lakukanlah itu. Kalau teman-teman suka sekali bersepeda mungkin, setiap hari bersepeda, mungkin awalnya supaya kita menjadi kurus, tetapi rasanya nggak jadi kurus-kurus, tetapi malah kita malah senang untuk bersepeda. Lakukanlah itu. Doing activities you most enjoy. Lakukanlah apa yang kita suka, lakukanlah apa yang kita enjoy, yang kita nikmati itu. Seorang dekan dan profesor di Harvard katakan, Profesor Robert Stephen Kaplan katakan, kalau kamu ingin mengenali dirimu sendiri, ketahuilah dari aktivitas yang benar-benar kamu nikmati. Karena dari situ engkau akan mengetahui apa kekuatanmu, apa kelemahanmu. Jadi kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kita senangi dan dari situ kita mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita. Oh ternyata saya kalau disuruh lari 1 kilo ternyata gampang sekali capek gitu ya. Nah itu kelemahan kita. Tetapi ketika saya berada di depan komputer, saya mengerjakannya, saya bisa melakukan banyak hal. Ternyata itu sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Ketahuilah dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat kita suka. Mungkin ada teman-teman yang bermain musik, menyanyi, mungkin merekam video dan lain-lain. Mari kita lakukan. Mari kita lakukan semua hal-hal positif di dalam hidup kita, hal-hal yang positif untuk kita mengetahui apa menjadi kelebihan kita dan kekurangan kita. Dari situ kita akan mengetahui apa yang sebenarnya menjadi potensi kehidupan kita, apa yang menjadi potensi diri kita. Di gambar ini ada sebuah gambar, ada kucing, bentuk tubuhnya kucing, tetapi ketika dia melihat bayangan, di situ ada seekor harimau. Banyak orang tidak menyadari, teman-teman. Bahkan dia tidak menyadari apa yang menjadi potensi di dalam hidupnya. Banyak orang yang mungkin tampilannya kucing, tetapi sebenarnya di dalamnya ada harimau. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita melakukan, kita coba lakukan aktivitas itu. Ketika kita bahkan mungkin teman-teman mesti berani untuk melakukannya. Banyak orang yang tidak tahu justru, Mas malah saya nggak tahu, saya senang apa gitu ya. Teman-teman mesti mencoba, melakukan. Kita berani untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baru, yang baik, supaya kita mengetahui potensi diri kita. Jangan-jangan kau adalah seperti kucing ini, mungkin kau tampilannya kucing gitu ya, tapi di dalammu ada seekor harimau yang bisa menerkam, bisa berlari dengan cepat. Menjadi pemenang, oke. Poin yang kedua, kita mau baca dari ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Teman-teman, poin yang kedua yang saya mau share kepada teman-teman adalah bertindak. Setelah kita mengetahui potensi diri kita, apa yang kita senangi, apa kelemahan dan kelebihan kita, kekuatan kita, yang kedua kita bertindak. Apa maksudnya bertindak? Saya pengen sekali ada satu tokoh, seorang pemain basket yang menjadi
pemain terbaik sepanjang masa namanya Michael Jordan. Mungkin teman-teman tahu ya dari sepatunya yang mungkin tahun itu belum lahir, kalau saya sudah lahir. Saat ini sepatu itu menjadi sangat terkenal lagi, namanya Air Jordan. Padahal itu sebenarnya mengacu pada satu person namanya Michael Jordan. Dia adalah pemain NBA yang sangat terkenal dan sangat luar biasa. Dia menang tripit, jadi 3 kali gelar NBA secara berturut-turut. Kemudian dia rata-rata dengan poin yang tertinggi di dalam setiap permainannya. Michael Jordan ini, dia adalah contoh orang-orang yang bertindak. Apa yang menjadi tindakannya? Dia menghabiskan waktu di dalam satu hari, itu minimal 8-10 jam untuk berlatih setiap hari. Dan dia mempunyai target harus memasukkan 1000 bola basket ke dalam keranjangnya. Harus 1000. Gitu. Kalau belum 1000 dia tidak akan berhenti. Makanya dia selama satu hari penuh dia akan berlatih terus. Dia memasukkan bola ke dalam keranjang itu supaya dia semakin lama semakin jago begitu ya untuk bermain basket. Saudara-saudara, teman-teman semuanya, yang kedua adalah bertindak. Firman-Nya katakan kita dengan talenta itu kita mesti pergi dan menjalankannya. Kita mesti bertindak, nggak bisa kita menerima talenta itu, menerima bakat itu, menerima potensi di dalam hidup kita dan kita menggali lubang dan kita menguburkannya. Kita mungkin banyak takut, kita takut nggak mau malu misalnya begitu. Kita malu-malu, kita mungkin memikirkan nanti bagaimana pandangan orang dan sebagainya. No, jangan. Kita mesti berani untuk bertindak. Bertindak apa? Berlatih. Kalau ada seorang psikolog dari Swedia, ini artikel yang saya ambil dari sebuah majalah Forbes gitu ya, majalah tentang bisnis. Namanya Anders Ericsson. Dia seorang psikolog Swedia. Latihan yang disengaja bukan bakat bawaan ya. Jadi latihan yang disengaja bukan bakat bawaan, itu yang menentukan keberhasilan. Jadi sebenarnya teman-teman, yang menentukan keberhasilan kita itu bukan hanya murni bakat kita. Memang benar, Tuhan memberikan potensi di dalam hidup kita. Memang benar, tetapi itu tidak bisa hanya kita diamkan saja. Seperti orang yang menerima satu talenta tadi. Tetapi kita harus bertindak, kita harus pergi dan menjalankannya. Makanya kita mesti berlatih, kita mesti banyak berlatih, kita mesti banyak praktek. Kita mesti banyak praktek untuk melakukannya, karena itu yang menentukan keberhasilan. Kata satu psikolog lagi katakan 10% adalah bakat, tetapi 90% adalah latihan, adalah praktek. Atlet yang menonjol dan pebisnis profesional itu berkomitmen untuk minimal 10.000 jam latihan untuk fokus dan unggul. Jadi itu penelitian yang mengatakannya bahwa orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya, dia fokus melakukan fokus yang dia lakukan selama 10.000 jam. Itu yang baru dikatakan seorang expert, seorang yang ahli, seorang yang berhasil di dalam bidangnya. Teman-teman semuanya, ini saatnya Tuhan pengen setiap kita untuk pergi dan menjalankannya. Untuk kita keluar dari zona kenyamanan kita, mungkin dari kemalasan kita, malu-malu kita, untuk kita keluar. Dan ini saatnya kita menunjukkan, mengasah potensi hidup kita. Memakai setiap perkara, mungkin kecil, mungkin hal-hal yang kita anggap sepele sebelumnya, sebagai latihan untuk menajamkan potensi kita. Saya mengikuti satu Instagram, namanya Christian Marshall. Jadi ini dia itu seorang tukang cukur, teman-teman. Christian Marshall ini mungkin teman-teman bisa cek nanti di Instagramnya, namanya _SouthBayChris. Dia awalnya seorang imigran ke Amerika. Dia cerita di dalam YouTube-nya, dia imigran dari Amerika Selatan. Kemudian dia datang ke LA. Lalu dia tidak punya pekerjaan, dia tidak sekolah karena dia imigran dan tidak punya uang untuk sekolah di Amerika.
Dia hanya datang, awalnya hanya mengikuti orang tuanya. Tapi dia punya minat itu untuk melihat potongan model-model potongan rambut laki-laki gitu ya. Dia juga laki-laki kebetulan dan dia sangat menyukai model-model rambut yang keren-keren begitu di Amerika. Dia mengamati, awalnya lalu dia tertarik untuk membeli alat cukur elektronik awalnya. Lalu dia belajar untuk cukur. Mungkin dia pikir saya mau belajar lewat YouTube. Dia belajar dari YouTube. Dia belajar dari YouTube. Lama-lama dia mulai mengerti teknik-teknik dasar untuk memotong rambut. Lalu kemudian dia testimoni di situ di YouTube-nya, dia bilang, akhirnya saya memutuskan bahwa setiap hari saya pengen latihan untuk memotong rambut supaya saya terasah. Akhirnya apa? Dia pergi keluar rumahnya, dia target hari itu harus punya 3 orang untuk mau dipotong rambut. Gratis gitu ya. Dan hari itu dia keliling di sepanjang rumahnya, di sekitar rumahnya, dia menemukan 3 orang, kemudian dia potong. Awalnya dia tidak terpikir ya, tapi lama-lama dia rekam itu, dia potong rambutnya, ada 3 orang yang mau dia rekam. Dan lama-lama dia mengevaluasi, dia melihat lagi, wow, ternyata saya bisa, makin lama makin jago. Dan sekarang dia adalah satu barbershop, seorang barber yang sangat disegani, dari 100 barber di dunia yang sangat disegani di dunia. Dan orang ini menceritakannya dan kuncinya adalah, dia bilang, kuncinya adalah saya harus menemukan 3 orang itu. Itu yang memang buat dia susah. Tetapi dengan itu dia bisa berlatih terus, mengasah kemampuannya untuk menjadi barbershop. Dan itu sekarang dia punya follower jutaan, saudara, di YouTube dan Instagram. Luar biasa. Teman-teman sekalian, itulah gunanya kita berlatih. Kita keluar dan berlatih. Lalu bagaimana kalau ada kegagalan, Mas? Failure, kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi saya mau ada quote dari Michael Jordan. Ini seorang yang saya kagumi. Dia bilang, I can accept failure, everyone fails at something, but I cannot accept not trying. Jadi saya bisa menerima kegagalan. Semua orang gagal pada satu hal, tetapi saya tidak bisa menerima bahwa kita tidak mencoba. Kegagalan itu biasa, tetapi yang terpenting adalah kita terus mencoba dan mencoba. Saya selalu, kata Michael Jordan, saya selalu percaya kalau engkau mengerjakannya, if you put in the work, kalau kamu mengerjakannya, the result will come. Hasil itu akan datang. Teman-teman jangan pernah putus asa ketika engkau gagal akan sesuatu. Kegagalan itu seperti sebuah korek api yang ketemu dengan bensin. Apinya makin besar, kesuksesanmu akan makin besar. Kegagalan itu adalah satu titik di mana kita belajar untuk menjadi besar dan berhasil. Maka dari itu jangan pernah malu, jangan pernah takut. Mari kita keluar, mari kita tunjukkan setiap potensi kita karena ada hal besar yang Tuhan ingin lakukan kepada setiap kita. Yang poin yang ketiga saya akan ambil dari perikop yang sama ayat 27. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Ini kepada orang yang 5 talenta dan 2 talenta tadi ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Teman-teman sekalian, sekali lagi di sini dikatakan bahwa orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu dipuji sebagai hamba yang baik dan setia. Tuannya itu berkata bahwa engkau setia di dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Baik, poin yang ketiga saya mau bagikan adalah setia di dalam perkara-perkara kecil. Banyak orang yang memikirkan perkara-perkara besar, teman-teman. Banyak orang yang pengen sukses, pengen jadi YouTuber terkenal mungkin, atau pengen jadi seorang seperti Steve Jobs, atau orang-orang yang terkenal yang kaya.
tetapi tidak tahu bahwa sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Kalau kita melihat muka kita, kalau misalnya hidung kita dihilangi, itu bukan muka lagi gitu ya. Atau mata kita dihilangi, gambar muka kita dipotong gitu. Itu bukan yang utuh, bukan gambar yang utuh. Tetapi karena ada hal-hal kecil yang menyusun suatu gambar yang besar. Saya mau cerita, izinkan saya share ya tentang diri saya. Saya lahir dari keluarga yang ibu saya seorang tenaga kesehatan. Kemudian ayah saya itu kontraktor bangunan. Ayah saya tidak lulus sekolah, tetapi beliau masuk sebagai kontraktor. Kemudian ibu saya seorang bidan. Tetapi saya dari kecil waktu kelas 2 SD itu saya punya teman-teman yang sangat suka sekali menggambar gitu ya. Suka menggambar. Dulu zamannya Superman, kemudian Green Lantern gitu ya. Zaman itu mungkin teman-teman belum lahir gitu ya. Tetapi waktu itu semua orang pengen menggambar komik gitu. Dan saya dekat dengan salah seorang teman, dia pintar sekali menggambar dan saya mencontoh gambar dari teman saya itu. Saya contoh, saya ikutin cara dia menggambar. Lama-lama saya senang sekali menggambar. Lama-lama saya mungkin kalau saya tidak menggambar, buat saya rasanya ada yang kurang begitu. Setiap hari saya butuh kertas, itu kertas yang garis-garis, kertas apapun saya coret-coret. Saya senang sekali menggambar. Saya senang untuk berimajinasi, menggambar. Dan waktu SMA saya bahkan pernah bercita-cita, saya mau jadi seorang komikus. Dan saya mau mendaftar waktu itu di satu sekolah ITB, seni rupa dan desain. Saya pengen banget gitu ya, SMA tuh saya pengen jadi seorang yang bisa membuat komik gitu. Karena saya tahu bahwa saya senang gambar. Saya di situ saya berlatih teman-teman untuk menggambar terus. Saya ada misalnya ada cover sebuah album gitu ya, saya gambar ulang. Waktu itu mungkin kalau teman-teman lihat tuh ada cover-cover yang grafis begitu, saya gambar ulang semuanya. Saya suka sekali menggambar. Dan ketika saya makin lama makin besar dan Tuhan arahkan saya untuk kuliah di arsitektur. Enggak tahu bagaimana Tuhan arahkan saya tidak keterima di ITB, di bagian seni rupa dan desain. Akhirnya saya kuliah arsitektur. Dan ternyata disitulah bidang saya. Saya menyukainya. Ada perkara-perkara kecil yang Tuhan ajarkan ketika saya mulai masuk di sana. Kalau saya tidak suka waktu itu untuk berlatih untuk menggambar, mungkin saya tidak akan pernah berpikir untuk mendaftar arsitektur. Mungkin saya tidak pernah berpikir untuk menerjuni bidang ini. Tetapi pada waktu itu saya sadar ketika saya setia kepada perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara besar. Pada waktu kuliah saya praktek pada sebuah konsultan, dan tugas saya menggambar. Jadi menggambar jalan. Proyeknya jalan, teman-teman. Dan saya menggambar jalan raya dengan mobil, dengan traffic light karena dia membangun jalan gitu. Saya waktu itu bilang aja ini ngapain ya cuman gambar jalan gitu ya. Tetapi dari situ saya kerjakan, kemudian mulai saya bekerja pada satu biro konsultan. Saya tidak punya uang, akhirnya saya tidur di kantor. Karena saya pikir kalau saya tidur di kantor, pertama irit uang dan saya bisa belajar banyak. Jadi kalau malam saya menggambar dengan komputer. Saya berlatih gambar komputer sampai malam gitu ya. Dan itu selama 6 bulan saya lakukan itu, sampai akhirnya perusahaan itu mengangkat saya menjadi pegawai. Dan saya mempunyai gaji yang cukup untuk saya kos gitu. Teman-teman, ada perkara-perkara kecil yang akhirnya membawa saya menjadi lebih lagi tertarik dan menekuni bidang arsitektur ini. Dan sampai sekarang Tuhan bawa saya akhirnya bisnis sendiri, saya punya biro konsultan sendiri, saya boleh berpraktek sendiri, creating arsitektur, desain yang tentu saja saya suka. Teman-teman, ada banyak hal di mana kita harus setia pada perkara-perkara kecil. Mungkin pada saat itu memalukan.
Mungkin pada saat itu kita tidak pernah terpikir, ngapain seperti itu, mau jadi apa gitu ya. Tetapi sebenarnya di situ Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat apa yang menjadi passion kita. Di situ diuji, semakin lama semakin diuji. Dan saya percaya setiap perkara itu adalah latihan-latihan kecil kita untuk satu keberhasilan yang lebih besar. Just do it. Lakukan itu. Lakukan itu. Dan ada satu quote yang cukup menarik dari Steve Jobs. Steve Jobs ini adalah co-founder dari Apple. Dia orang yang membuat barang elektronik, mereknya Apple. Ada Macintosh, ada iPhone dan sebagainya. Dia bilang pada satu pidato kepada mahasiswa di Amerika, di Stanford University, dia bilang, please stay hungry and stay foolish. Tetaplah untuk merasa lapar. Tetaplah bahwa engkau itu kurang, merasa lapar, dan engkau terus menggali, kau berjalan dan melakukannya, kau terus belajar. Stay foolish artinya tetaplah menjadi bodoh. Artinya apa? Artinya adalah kita terus mau belajar. Stay foolish dan terus mau belajar. Stay hungry and stay foolish. Poin yang keempat yang saya mau bagikan kepada teman-teman. To unbox yourself. Komunitas. Komunitas itu sangat perlu. Saya mau tambahkan dari 1 Korintus 15 ayat 33. Katakan, janganlah tertipu, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Teman-teman, kalau engkau punya satu minat, satu passion atau satu potensi besar di dalam hidupmu, cari komunitas-komunitas yang sesuai. Komunitas-komunitas yang sama. Karena di situ engkau semakin akan terpacu untuk mengembangkan potensimu. Komunitas yang baik adalah komunitas yang saling menjaga untuk bertumbuh secara positif. Carilah komunitas-komunitas yang baik. Mungkin kau punya komunitas di gereja, kau punya kelompok tumbuh dan sebagainya. Tetapi ada baiknya juga, saya mendorong teman-teman, kalau engkau punya potensi-potensi yang lain, cari komunitas yang lain. Di situ adalah kesempatanmu untuk belajar kepada banyak orang. Buka orang-orang, belajar pada orang-orang yang lebih luas lagi. Ambil sisi-sisi positif dari teman-temanmu. Belajarlah dan stay hungry and stay foolish. Tetaplah lapar dan tetaplah merasa bodoh untuk belajar. Cari komunitas yang sesuai. Mungkin saya ada satu teman yang dia suka sekali oprek itu membetulkan mesin ya. Membetulkan mesin motor. Lalu dia mencari komunitas motor itu dan dia belajar motor. Dan akhirnya sampai sekarang dia kuliah di Akademi Teknik Mesin. Dan sekarang dia punya industri di daerahnya. Dia membuat alat-alat yang diperlukan oleh Honda. Dia memproduksinya, luar biasa. Dan dia menjadi orang yang sukses. Menjadi pengusaha yang sukses dan memberikan banyak lapangan kerja di daerahnya. Baik teman-teman, ini poin yang keempat. Ingat bahwa saya mau rekap bahwa poin yang pertama adalah ketahuilah potensi dirimu. Engkau mengenali dengan apa? Lakukan yang kau suka. Doing you enjoy. Dan kau akan mengerti kelemahan dan kekuranganmu. Dan yang kedua adalah kita bertindak, kita berlatih. Berlatihlah sebanyak-banyaknya dari potensi itu. Yang ketiga adalah setia pada perkara kecil. Tuhan akan memberikan engkau perkara-perkara yang besar. Dan yang keempat, kita cari komunitas yang sesuai. Komunitas yang dimana engkau bisa belajar dan bertumbuh untuk saling menjaga dan bertumbuh secara positif. Tuhan memberikan kita talenta dan potensi yang besar. Dia ingin kita berhasil dengan talenta kita yang unik. Tuhan katakan, janganlah ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kekudusanmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita sama-sama pakai setiap potensi yang ada di dalam dirimu. Tuhan ingin memakai potensimu. Tuhan ingin engkau. Tuhan ingin
dirimu. Dia ingin memakai engkau untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di dunia ini, di kota di mana engkau ditempatkan, di lingkungan di mana engkau ditempatkan, di mana nanti engkau akan ditempatkan di dalam pekerjaanmu. Tuhan akan memakai engkau. Maka dari itu, bukalah hatimu, bukalah setiap engkau. Potensimu, jangan malu-malu, berani untuk keluarkan potensimu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan ingin dimuliakan dengan apa adanya engkau. Tuhan ingin dimuliakan dengan dirimu, dengan setiap bakatmu, dengan setiap talentamu. Saya berdoa, teman-teman di sini muncul YouTuber-YouTuber yang luar biasa. Di sini muncul barista-barista yang luar biasa, chef-chef yang luar biasa. Saya berdoa setiap teman-teman jadi olahragawan yang sukses. Semuanya Tuhan akan berkati. Semuanya Tuhan akan pakai untuk kemuliaan nama Dia. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami belajar satu hal. Engkau mau hidup kami untuk Engkau Tuhan. Engkau mau setiap kami membuka diri kami akan setiap potensi dan bakat talenta dan berani mengeluarkannya. Berani untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kami lakukan. Ada potensi yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Teman-teman sekalian, Tuhan hari ini jelas berkata bahwa Dia ingin engkau, Dia ingin hatimu, Dia ingin bersama-sama dengan engkau, mengerjakan hal-hal yang besar. Dia ingin bersama-sama dengan engkau, mengerjakan hal-hal yang besar. Kalau hari-hari ini, kalau engkau belum percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat yang ada bersama-sama dengan engkau, bahwa Dia adalah penolongmu di dalam kehidupanmu. Mari buka hatimu saat ini. Dia ingin menjamah engkau, Dia ingin masuk di dalam hatimu, hidup bersama-sama dengan engkau. Dia ingin menyertai, menolong engkau di dalam setiap hal. Yang pertama-tama teman-teman, kalau engkau merasakan bahwa engkau tidak tahu setelah ini aku mati akan kemana. Apakah aku masuk neraka, apakah aku bersama-sama dengan Tuhan di surga. Mari saat ini kesempatanmu. Tuhan mau datang, bukalah hatimu bagi tangannya, bagi hatinya. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan, aku mengundang Engkau di dalam kehidupanku. Ampuni setiap dosa dan kesalahanku Tuhan. Aku mau Engkau hidup dan bertahta di dalam hatiku. Karena hidupku bukan aku lagi tetapi untuk Engkau Tuhan. Mari Bapa, jamah setiap hidupku. Bekerjalah di dalam kehidupanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman sekalian, Tuhan mau engkau, Dia mau memakai setiap engkau. Saat ini yang engkau mau hidupmu dipakai, angkat tanganmu dan berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini, yang menyerahkan hidupnya bagi engkau. Tuhan berkati, Tuhan jamah di dalam kehidupannya. Pakai hidupnya Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaanmu yang besar, bagi setiap rencana-rencanamu yang besar di dalam dunia ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dari gereja ini, dari tempat ini Tuhan, akan muncul orang-orang yang besar Tuhan. Akan muncul satu pribadi-pribadi yang luar biasa, yang memberkati banyak orang. Mungkin jadi YouTuber yang luar biasa, jadi olahragawan yang luar biasa, jadi orang yang barista yang luar biasa, jadi chef yang luar biasa, jadi arsitek yang luar biasa, jadi orang-orang IT yang banyak memberkati banyak hal. Mari Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak teman-teman yang mengangkat tangannya, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini hamba selesai memberitakan firman. Tuhan kiranya memberkati setiap firman yang sudah disampaikan. Biarlah itu tumbuh di dalam tanah yang subur, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini.
Diberkatilah engkau di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan akan memaksimalkan hidupmu. Tuhan akan menyertai engkau menjadi saksi-saksinya sampai ke ujung bumi. Kata Tuhan, janganlah takut, janganlah takut. Tetaplah mengerjakan dengan setia perkara-perkara kecil. Karena Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah setiap hal yang engkau kerjakan, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.